Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ahibati fillah, para siswa SMA plus Liwaul Furqan. Ini adalah lanjutan dari pembahasan waktu-waktu salat wajib di bagian pertama sebelumnya. Baik, kita sama-sama membaca, menyimak, dan juga mendengarkan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik, serta menambahkan ilmu yang bermanfaat serta barokah untuk kita semua. Wa waktu salatil maghribi, dan waktu salat maghrib, min gurubi syamsi, sejak terbenamnya matahari, yang ditandai dengan hilangnya bola matahari, munculnya tanda kuning kemerah-merahan di bagian barat, dan munculnya gelap di bagian timur. Ila maghibi syafaq, dan sholat maghrib ini waktunya berlangsung sampai hilangnya syafaq. Apa itu syafaq? Warna merah kekuning-kuningan ketika matahari tenggelam yang muncul di bagian barat. Ya. Jadi waktu sholat maghrib itu dimulai dengan terbenamnya matahari yang ditandai ada warnanya merah kekuning-kuningan atau kuning kemerah-merahan, dan berakhirnya ketika warna merah atau warna kuning kemerah-merahan itu hilang. Ketika hilang maka berakhirlah waktu sholat maghrib, dan dengan berakhirnya waktu sholat maghrib otomatis masuklah waktu sholat isya. Ya, baik, kita lanjutkan. Waktu sholat maghrib ini sampai hilangnya warna kuning kemerah-merahan. Dalam bahasa Arabnya syafaqil ahmar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salatil maghribi, waktu salat maghrib itu malam yaghibi syafaqu, berlangsung sampai sebelum warna kuning kemerah-merahan hilang. Wa yusannu ta'jiluha, dan disunahkan untuk menyegerakan pelaksanaan salat maghrib fi awali waktiha, di awal waktunya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin, umatku akan senantiasa dalam keadaan baik, malam yuakhirul maghriba, selama mereka tidak menunda-nunda pelaksanaan salat maghrib, hatta tashtabikan nujumu. Tashtabik an-nujum artinya bercampur aduk bintang-bintang di langit, maksudnya mulai banyak bintang-bintang di langit. Sehingga arti dari hadis ini, umat Nabi Muhammad akan selalu dalam keadaan baik selama tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan sholat maghrib. Ya, pelaksanaannya tidak sampai keadaan bintang mulai berterbaran di langit. Arti mudahnya, sholat maghrib di awal waktunya adalah sebab yang akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang melaksanakannya. Illa lailatal Musdalifah, kecuali ketika bermalam di Musdalifah, lil muhrim bil haji, bagi jemaah haji. Fayusannu ta'khiruha, pada saat itu disunahkan untuk mengakhiri waktu sholat maghrib ke waktu sholat isya. Pada saat bermalam di Musdalifah, jemaah haji itu melaksanakan sholat maghribnya digabung dengan sholat isya yang dilaksanakan di waktu sholat isya. Fayusannu ta'khiruha, disunahkan untuk menunda pelaksanaan sholat maghrib hatta tusolli ma'al isya, hatta tusolla, sampai sholat maghribnya itu digabung dengan sholat isya. Jam'at takhir, dengan cara jamak takhir. Amma salatul isya'i, adapun salat isya,
Fayabda'u waktuha min maghibi syafaqil ahmari. Waktunya itu dimulai sejak hilangnya warna kuning kemerah-merahan, ya, dimana hilangnya warna kuning kemerah-merahan adalah tanda habisnya waktu sholat maghrib. Dan dengan berakhirnya waktu sholat maghrib itu menandakan masuknya waktu sholat isya. Sampai kapan sholat isya itu berlangsung? Ila nisfil lail, sampai tengah malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu sholatil isya, waktu sholat isya ila nisfil lailil awsat, itu berlangsung sampai pertengahan malam. Wa yustahabu ta'khiruha, pelaksanaan sholat isya ini disunahkan untuk diakhiri, ditunda. Ila akhiril waktil mukhtar, sampai akhir waktunya, ya, sampai dekat akhir waktu sholat isya. Ya, disunahkan untuk melaksanakan sholat isya di akhir waktunya. Malam takun masyaqqah, bagi orang yang tidak merasa keberatan dan yakin mampu melaksanakannya. Wa yukrahun naum qablaha, tapi ingat, tidur sebelum sholat isya itu hukumnya makruh. Berarti begadang dia nih. Namun ingat, begadangnya untuk hal yang bermanfaat. Siapa yang punya aktivitas terjadwal sampai malam, maka hendaknya dia sholat isyanya itu ditunda sampai akhir malam. Tapi kalau dia nggak punya aktivitas, ya, hanya buang-buang waktu, maka lebih baik dia sholat isya di awal waktunya terus tidur. Ya, wah, katanya tadi sholat isya itu bagusnya ditunda sampai akhir waktunya. Ya memang bagus bagi orang yang punya aktivitas baik di malam hari. Kalau dia nggak punya aktivitas, nantinya dia hanya buang-buang waktu, bengong-bengong, ini nggak bagus malahan. Yaudah kalau gitu saya tidur dulu deh, nanti ntar saya bangun tengah malam saya sholat isya. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena tidur sebelum sholat isya itu hukumnya makruh. Jadi menunda sholat isya sampai akhir waktunya itu bagi orang yang punya aktivitas bermanfaat di malam hari. Bagi yang nggak punya, lebih baik sholat isya di awal waktu terus tidur. Ingat, tidur sebelum melaksanakan sholat isya hukumnya makruh. Wal haditsu ba'daha li ghairi maslahatin. Begitu pula siapa yang habis sholat isya terus nggak langsung tidur, tapi malah ngobrol, dan ngobrolnya tentang hal-hal yang nggak ada manfaatnya, maka itu makruh. Ya, habis sholat isya ngobrol dulu, makruh. Kecuali obrolannya ada manfaatnya, mendatangkan kebaikan, maka hal tersebut boleh dilakukan. Li hadits Abi Barzah radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana dulu yakrah naum qoblal isya, enggak suka tidur sebelum sholat isya. Beliau enggak suka tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Wal haditsa ba'daha, dan Nabi juga enggak suka berbincang-bincang, ngobrol yang enggak ada manfaatnya setelah sholat isya. Baik. Wa waktu salatil fajri min tulu'il fajri tsani, dan waktu salat subuh dimulai sejak terbitnya fajar kedua. Fajar kedua itu adalah fajar sodik yang tadi kita sebutkan, yaitu cahaya yang membentang panjang di arah ufuk dan semakin lama semakin terang cahayanya. Sedangkan fajar awal adalah fajar kadzib. Sekali lagi ya, waktu sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar tsani, fajar sodik,
ila tulu isyamsi, dan berlangsung sampai terbitnya matahari. Itu waktu sholat subuh, mulai dari terbit fajar yang sodik sampai terbitnya matahari. Wa yustahabu tajiluha, dan disunahkan untuk bersegera melaksanakan sholat subuh di awal waktunya idza tahaqqaqa tulu'ul fajri, apabila betul-betul dipastikan sudah masuk waktunya. Kalau sudah dipastikan masuk waktunya sholat subuh, maka disunahkan untuk segera langsung melaksanakan sholat subuh. Hadhihi hiyal awqatul lati yusra' ada salawatil khamsi fiha. Hadhihi hiya, inilah dia, awqat, waktu-waktu, inilah dia waktu-waktu allati yusra', yang disyariatkan oleh Islam, ada as-salati, untuk melaksanakan salat, al-khamsa, yang 5, fiha, pada waktu itu. Ya, jadi inilah waktu-waktu yang agama Islam telah menetapkan. Pada waktu-waktu tersebut ada pelaksanaan salat wajib. Ya, baik. Fayajibu 'alal muslimina at-taqayyudu bidzalik. Taqayyuda bidzalik. Wajib bagi setiap orang Islam untuk memperhatikan waktu-waktu sholat wajib ini. Wal muhafadzata 'alaiha, dan menjaganya. Fi waqtiha, menjaga sholat 5 waktu di awal waktunya. Wa tarka ta'khiriha, dan wajib bagi setiap orang Islam untuk meninggalkan menunda-nunda pelaksanaan sholat. Jangan nunda-nunda lagi. Li'anna Allah tawa'ada, karena Allah mengancam alladzina, bagi orang-orang yuakhiruna, yang menunda-nunda pelaksanaan sholat, an waktiha, dari awal waktunya. Allah mengancam siapa yang menunda-nunda sholat sampai keluar dari awal waktunya, dari batas waktunya. Faqala ta'ala, dengan firman-Nya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu bagi orang-orang yang salatnya sahun, lalai. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun, fakhalafa min ba'dihim khalfun, dan datanglah sesudah mereka generasi, maka datanglah sesudah mereka generasi pengganti. Adha'us salat, yang mereka ini buruk. Kenapa buruk? Adha'us salat, karena mereka menyanyiakan salat, menunda-nunda salat. Wa taba'u syahwat, lebih memperturuti hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu kelak di hari kiamat akan masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Wal ghayy, dan yang dimaksud dengan ghayy dalam surat Maryam ayat 59, huwal adzabus syadid, adalah hukuman yang keras, al mudha'af, yang berlipat-lipat, wasyarru, yang sangat perih, wal khaybah, yang sangat pedih, fi jahannama, di neraka jahannam. Iyadzan billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Di ahibati fillah, kita gak boleh bermain-main, gak boleh menyepelekan, berusaha untuk semaksimal mungkin agar mengerjakan sholat di awal waktunya. Wa ada'us salawati fi awqatiha, mengerjakan salat wajib di awal waktunya, min ahabbil a'mali ilallah, adalah salah satu bentuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdaluha, dan amalan yang paling utama, paling bagus. Faqad su'ilan Nabi, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah,
Amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, as-salatu li waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Baik ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang waktu-waktu sholat wajib. Dari zuhur sampai subuh sudah kita bahas kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Selanjutnya silakan kalian tulis ringkasannya, lalu kalian ingat-ingat, jangan sampai lupa. Sebab kondisi kita tidak selamanya selalu mudah. Ada jam ini, deket masjid ini, tinggal tunggu maghrib juga, tinggal tunggu azan juga tahu. Nggak selamanya kita hidup mudah. Boleh jadi suatu ketika nanti kita lagi naik gunung, jamnya nggak bawa, masjid juga jauh, ngedenger azan susah. Terus bagaimana? Maka kita mengukur waktu sholat dengan keadaan alam. Harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya agar kita betul-betul bisa melaksanakan sholat di awal waktunya. Baik, silakan kalian catat hal-hal yang penting dan ditanya jika ada hal yang kurang dipahami. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.